Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Sopir Taksi Online. Mantap. Oke, hari ini lama nggak update, saya update lagi on beat. Ini live on beat di hari apa ya ini ya? Kamis 29 Desember. Kemarin-kemarin saya tetap narik, cuma nggak tak bikin video, dan ini coba bikin video lagi karena sudah kangen sama teman-teman semua. Ini orderan yang kedua, Gokar masih auto beat di tengah kemacetan kota Jogja yang menggila. Ya, ini saya auto beat lagi. Ini siang-siang jam 12. Dan ini sudah trip yang kedua. Nah, bagaimana keadaan teman-teman semua di kota-kota teman-teman? Bagaimana on beatnya, lancar atau tidak? Kondisi lalu lintas bagaimana? Macet atau tidak? Kalau Jogja terus terang parah, terutama di kawasan Malioboro dan sekitarnya itu parah banget macetnya, hampir sama sekali nggak gerak, bahkan sampai ditutup, jadi kita nggak bisa lewat ngantar penumpang atau jemput penumpang, nggak bisa di Malioboro. Jadi kalau sekitarnya masih relatif lancar ya, padat tapi masih lancar. Tapi kalau Malioboro itu parah banget. Ini saya menjemput penumpang yang kedua di base hotel. Halo pemirsa, ini penumpang yang ketiga tuh kain bed cover. Ini padahal nggak tak angkut ini. Nggak tak nyalain layanan sennya ya. Layanan GoSend Gokar. Barangnya nggak tak nyalain tapi dapat penumpang barang, nggak apa-apa. Siapa tahu dibonusin. Jadi ini baru penumpang yang ketiga. Saya on peak dari jam 12. Oh ya, ini kabar baiknya, akun saya menuju levelnya gold ini pemirsa. Jadi besok Januari kayaknya sudah gold ini, dan nanti menuju ke platinum mungkin ya. Sejauh ini performa masih aman lah ya. Semoga nanti habis liburan masih tetap stabil, gacor. Jadi teman-teman yang di Jogja, mungkin kalau pas liburan kayak gini ngerasain sendiri bagaimana macetnya kota Jogja. Mau kita nyalain aplikasi, kalau autobeat juga bagi yang nggak terbiasa autobeat juga males, karena penjemputannya rata-rata kalau di tengah kota itu pasti di keramaian, di kemacetan. Nah, sedangkan kalau mau sortir juga sudah nggak leluasa, dikit-dikit suspend ya. Ya dilema memang ya. Jadi banyak teman-teman yang mainnya agak ke pinggiran semuanya biar menghindari kemacetan. Tapi saya tetap stabil, tetap stay maksudnya ya, tetap stay di tengah kota. Mengakalinya adalah kita on beatnya gasik atau pagi, sepagi mungkin, biar nanti kalau pas sudah mulai macet kita udah selesai pulang kayak gitu. Soalnya kalau kesiangan atau sore itu sudah nggak kondusif lalu lintasnya itu. Karena saya tinggalnya di tengah-tengah ya teman-teman ya, jadi susah memang. Kalau mau main ke pinggiran juga rugi, mosok kita ngosong ke pinggiran ya rugi. Mendingan on beatnya pagi-pagi lebih awal, jam 5 atau jam 6 gitu, nanti jam 12 itu udah selesai biasanya pendapatan minimum. Ya, selama ini saya sudah mencapai pendapatan minimum terus ya. Kadang-kadang level basic itu kan 12 trip, garansinya 200.000 ya. Jadi kadang-kadang 10 trip aja udah 250 atau 300.000. Jadi pendapatan minimum itu sebenarnya cuma istilah ya, apus-apus lah. Karena kalau 12 trip itu rata-rata pasti pendapatan tuh gede, sudah pasti itu di atas 200.000 seperti itu. Itu aja. Jadi selama ini kemarin-kemarin nggak on beat, nggak bikin video, tapi tetap narik terus. Saya nariknya fokus di Gokar saat ini karena memang Gokar yang paling menjanjikan saat ini ya. Yang lain kemarin Grab cuma dapat 1-2 kayak gitu. Grab tak sortiri aja yang Grab. Kalau yang Maxim sama InDriver saya sudah nggak pernah tak nyalain, cuma memantau aja, tak buka aplikasi, oh ya masih nyala kayak gitu.
Ini tanggal 29 ya, masih liburan anak sekolah dan menyambut tahun baru kayak gini, masih lalu lintas masih sangat crowded di tengah kota. Coba teman-teman yang masuklah ke Malioboro, coba. Susah teman-teman kalau masuk Malioboro itu, dipastikan nanti arusnya pada dibuang, kadang-kadang buka tutup kayak gitu. Jadi kalau penjemputan di Malioboro itu mustahil. Harusnya penumpang yang pengertian ya, mereka agak menjauh dari lokasi itu, kemudian order taksi online. Nah seperti itu lebih baik daripada memaksa driver untuk masuk ke Malioboro. Itu jelas tidak mungkin, kalau di atas jam 9 itu sudah pasti ditutup. Nah seperti itu teman-teman ya. Ini kenapa saya mau ngangkut spray kayak gini. Kenapa saya mau ngangkut spray kayak gini? Sebenarnya saya males ini spray. Sebenarnya nggak berat-berat banget ya. Tapi karena apa? Karena ini pengantarannya ke pinggiran teman-teman ya, ke daerah Moyudan. Pinggiran lah pokoknya, Moyudan, daerah pinggiran itu. Jadi di sana terbebas dari macet pokoknya. Saya senangnya itu, makanya tak ambil. Kalau ini pengantarannya di tengah kota, wah, tak cancel tadi. Untungnya pengantarannya daerah Moyudan. Jadi saya malah seneng karena ya udah main pinggiran aja kayak gitu. Nah semoga nanti habis ngedrop ini dapat lagi. Nah kemana? Ya itu yang belum tahu. Semoga aja ya daerah Moyudan dan sekitarnya sana ya. Begitu. Makanya tak ambil ini karena pengantarannya ke pinggiran. Nih banyak teman-teman ya, bed cover, kain-kain bed cover kayak gitu. Jadi ulah penumpang itu sudah disediakan fitur pengiriman barang, tapi kok ya masih pakai fitur penumpang untuk order seperti ini. Jadi sepenuhnya kesalahan itu bukan pada driver sebenarnya ya. Pada penumpang itu juga perlu diedukasi sebenarnya. Pemesanan yang tidak pada tempatnya, seperti itu. Senengnya kalau nganter daerah pinggiran tuh seneng daerah persawahan kayak gini ya teman-teman ya. Sejuk gitu loh. Daripada tengah kota isinya macet. Coba ya nanti setelah ini nyantolnya di mana dan kemana ya. Harusnya nyantol dan saya pantang balik ke tengah kota sebelum nyantol di sini. Tak tungguin nanti. Semoga sebelum ngedrop malah nyantol. Oke. Teman-teman, ini saya turunkan bersama yang punya tadi dan diberi ongkos 20.000 untuk angkut-angkut. Saya tuh makanya nggak pernah tak aktifin yang gokar barangnya itu karena saya males angkut-angkut sebenarnya itu. Kalau berat itu loh. Kalau cuma barang yang kecil sih nggak masalah, cuma kalau berat membutuhkan tenaga itu nggak sebanding nanti, dan itu pasti nanti kemungkinan bakal terjadi ngangkat yang berat-berat itu. Dan saya nggak mau, makanya nggak aktifin. Nah ini untung aja dikasih ongkos kulinya 20.000. Kalau tarifnya sudah GoPay tadi. Dan ini saya masih di pinggiran, di Moyudan tepatnya, dan belum nyangkut. Dan saya mau cari tempat yang enak di sekitar sini untuk nunggu orderan seberapapun, selama apapun ya, daripada saya harus ngosong ke tengah kota lagi. Di samping rugi bensin juga, tengah kota juga kondisinya udah macet. Mendingan saya nunggu di sini aja. Tak nyari Indomaret atau Alfamart, yang pokoknya tempat yang enak untuk neduh. Nah ini lokasinya pelanggan tadi yang ngantar bed cover tadi di seperti ini. Kampungnya itu masih kampung banget. Masih banyak pohon-pohon kayak gini, ini enak. Tak nyari tempat untuk ngaso sebentar sambil nunggu. Nanti ini belum ada orderan, tapi saya yakin ini pasti ada nanti, walaupun agak jauh jemputnya. Tak nyari Indomaret atau Alfamart aja. Coba ya. Dan sudah kira-kira 5 menit berjalan, saya belum menemukan tempat yang baik untuk menepi.
saya masih jalan dan belum ada orderan ya teman-teman. Ini pinggiran sekali nih teman-teman ya, jauh dari kota ini. Tapi kalau dapat di sini malah nggak apa-apa, aman, nggak kena macet. Ini mengarah ke selatan, nanti tembusnya ini Sedayu, ini Jalan Wates akhirnya. Halo pemirsa, ini saya tuh di pom bensin Candi Mas dan belum dapat ya pemirsa ya. Sudah 20 menitan dari lokasi saya ngedrop tadi, melipir, terus nggak ada tempat yang enak buat menepi toh, akhirnya saya di pom bensin aja. Belum ada ya orderan. Ini masih 3 tuh. Kalau tak pakai untuk ke tengah-tengah kota itu pasti nyangkut, pasti itu. Tapi lalu lintasnya sudah nggak karuan. Nah maksud saya tuh nunggu cantolan lah, kemana saja lah, entah semakin ke pinggir lagi atau ke tengah kota nggak apa-apa. Yang penting dari sini tuh ada cantolan ke orderan gitu loh, jadi nggak rugi-rugi bensin itu teman-teman ya. Ini sudah setengah jam dan belum ada orderan. Tumben ya ini kok. Biasanya itu di pinggiran itu ramai juga ya. Terpaksa saya ini nyalakan Grab juga, siapa tahu Grabnya dapat. Soalnya kalau pinggiran itu rata-rata gede-gede tarifnya, pasti pengantarannya tuh agak jauh gitu loh. Jadi untuk meninggalkan daerah sini dengan kosongan itu sayang. Harus ada cantolan pokoknya ini. Ini Grab tak nyalakan, Gokar tak nyalakan. Akhirnya dapat Gokarnya meskipun agak jauh ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Wis. Yuk, nggak apa-apa. Grabnya nggak dapat. Yuk saya ini aja. Saya samperin aja. Jadi ini kalau tak lihat-lihat pemirsa, ini penjemputannya itu sama kayak lokasi saya ngedrop yang bed cover tadi, di daerah situlah pokoknya. Jadi ini saya balik ke jalan yang tadi. Mapnya mengarahkan seperti itu. 4,5 kilo 10 menit. Ini mengarah ke barat lagi dan masuk ke Sedayu lagi. Wes gak apa-apa. Jadi ini setengah jam delaynya ya untuk pinggiran. Dan tarifnya 17.000. Ini saya masuk Jalan Wates lagi, terus nanti ngambil perempatan Sedayu ke kanan. Ya jalan yang tak lewati tadi, tengah-tengah sawah tadi. Jadi semenjak saya autobid itu ya teman-teman ya, itu tuh saya jarang dapat tarif kakap ya. Jarang dapat tarif yang misalnya ke bandara atau yang ke Candi Borobudur, pokoknya yang gede-gede itu jarang. Tarif paling gede selama saya autobid itu cuma 80.000. Di atas 80.000 saya belum pernah dapat selama saya menekuni autobid ini ya. Dan apakah tarif-tarif yang gede itu sudah diambil para yang suka sortir? Ya saya nggak tahu ya. Yang jelas saya jarang dapat tarif gede, paling mentok 80.000. Dan ke bandara sekarang sudah jarang. Tarif yang sering saya temui di autobid ini ya paling ya sekitaran, kalau hari normal ya itu 10.400, 15.000, 20.000, 25.000 kayak gitu yang paling sering. 30.000 sampai 40.000 itu agak jarang. Itu sudah lumayan bagi saya kalau hari biasa ya. Ini kan kita bicara ini masih kondisi liburan, jadi banyak sebenarnya penumpang-penumpang yang mengantar, yang ingin diantar di tempat-tempat wisata, tempat-tempat penting kayak bandara itu sebenarnya banyak. Tapi kok saya belum pernah satupun dapat selama autobid ini ke Candi Borobudur. Hanya kemarin ada satu yang ke Candi Prambanan ya 80.000 itu temen tarifnya. Selain itu nggak ada. Nah ini jalan yang tak lewati tadi. Kalau tahu gini kan saya nggak perlu di pom bensin, cukup nunggu di sini aja. Tapi ya memang nggak ada tempat untuk minggir, nggak
nggak ada tempat untuk istirahat di pinggir jalan gitu loh. Dan ini penumpangnya tuh belum bales loh ini. Saya asal nyamperin aja, kalau tiba-tiba cancel ya sudah, bukan rezekinya. Daripada nunggu dia bales malah kelamaan toh. Minta samperin aja, kira-kira nggak nongol ya cancel gitu aja deh. Gila, ini bener-bener jalan yang tadi teman-teman, yang tak lewati tadi, dan lokasinya tuh deket dengan saya ngedrop bed cover tadi. Halo pemirsa, ini sudah tak turunin penumpangnya yang tadi, jemputannya yang di kampung tadi. Ini nyangkut lagi di PKU Muhammadiyah Gamping. Nganternya astaga, dekat Malioboro ini. Hotel khas Gadean itu. Aduh, macet atau enggak ya? Wis, ini penumpang yang kelima berarti. Nurunin di situ dari PKU Gamping, ini kemudian langsung dapat lagi di PKU Muhammadiyah Kota ya. Ngantar ke daerah Jalan Merang Tritis, tarifnya lumayan 57 guys. Nah ini tarifnya 57.000 tunai. Ini kondisi Malioboro, dulur-dulur semua, teman-teman semua yang wani perih jemput penumpang di sini, saya acungi jempol. Loh, mandek. Kondisi Malioboro saya masuk dari Ngejaman ini, dari Gadean itu masih lancar, tapi kalau dari Ina Garuda Kewek ya sudah tobat. Yo, siapa teman-teman yang jemput di penumpang di kawasan Malioboro, tunjuk tangan. Ini kawasan depan Gedung Agung tuh. 10.000, yo ambil 10.000. 10 ribuan. Ini ambil kanan. Nih, mau kemana? Kanan aman, ini lurus, sama kiri yang nggak aman tuh. Loh, ini mau kemana loh? Tuh kan, kanan lancar, ke kiri yang padat. Titik nol. Kalau di luar Malioboro itu lancar ya, tapi Malioboro tuh bener-bener crowded. Ini hampir sampai di penumpang yang ke-6 ya. Halo pemirsa, jam 3:30 sore, orderan yang ke-6. Tapi ini tak mengarah ke selatan aja, ini di Jalan Merang Tritis. Ini habis tadi ngedrop penumpang yang dari PKU tadi. Saya tak isi bensin dulu ya. Halo, ini akhirnya dapat penumpang yang ke-7 di Kasian ya, Tirto Nirmolo, nganternya ke Malioboro Mall. Tarifnya 56.000. Malioboro Mall itu sekarang namanya Plaza Malioboro. Yuk, seperti apa macetnya ya? Ini nggak kena. Ini lumayan nih, 15 menit ya ini kan jemputnya ini. Ini banyak driver yang nolak apa ya? Karena nganter ke sana ya, tak ambil yuk. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya macet ya penumpangnya tak suruh turun di
ujung Malioboro aja, jadi nggak perlu masuk ke jalan Malioboronya, di Loko Cafe itu.